Jadi apa bekal kita ketika hendak masuk ke alam sana? Bekal kita adalah mengenal apa yang akan ditanya nanti. Dan dalam hadis Nabi SAW bahwa seorang yang masuk ke alam kubur itu akan ditanya dua hal minimal. Lalu dia pegang istiqomah, nanti dia mudah sekali ketika menjawab. Dan jangan dikira Bapak Ibu yang menekan Allah, pertanyaan itu pertanyaan yang mudah dijawab. Kalau kita waktu di dunia tidak meyakini yang tadi, jadi yang menjawab nanti itu keyakinan. Mari coba ini dilatihkan setiap saat, setiap pagi dan sore kita baca apa yang Nabi ajarkan. Apa kata Nabi dalam hadis Abu Daud? Siapa yang membaca ini, jika dia meninggal siang itu, maka Allah takdirkan dia meninggal sebagai syahid. Ya. Syahid itu artinya menyaksikan Allah. Apa yang dibaca? Doa yang sudah kita baca dari masa kecil kita. Apabila kita berhasil menjalani ini, insya Allah nanti ketika ditanya malaikat Munkar Nakir, walaupun nggak bisa bahasa Arab, nanti kita bisa bahasa Arab jadinya. Siapa penciptamu? Itu yang ditanya nanti ketika kita masuk ke alam kematian. Jadi yang ditanya bukan kita sekolahnya apa. Nah, pertanyaan siapa Robmu? Ini merupakan pertanyaan penting. Berarti bekal masuk ke alam kubur itu bukan sekadar ilmu harfiah, ilmu membaca Quran, itu nggak cukup. Tapi kalau kita masuk ke alam barzakh sana, alam transisi antara dunia dan akhirat, itu mempersiapkan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejauh mana seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itulah dia mampu menjawab malaikat Munkar dan Nakir. Jadi Munkar dan Nakir nanya, "Man Rabbuk?" Siapa Rabbmu? Inilah yang kita sebut dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih dan ini nggak bisa dihafalkan. Ustadz, saya belajar saja pakai bahasa Arab gitu ya. Tetap nggak bisa. Maupun orang belajar bahasa Arab, belajar bahkan orang Arab sendiri, itu nggak akan bisa menjawab dengan jelas jika dia tidak belajar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia ini ya, ketika dia kecil, dewasa, ataupun ketika dia mau wafatnya. Jadi nggak cukup dengan memahami bahwa saya mengerti bahasa Arab, nggak bisa. Saya lulusan pesantren, nggak bisa, apalagi yang tidak mengerti. Ya. Baik, suaranya masih kecil, bagaimana Sidi Musa? Suaranya jelas nggak? Sudah jelas Bu ya, sudah jelas. Mungkin yang belum keluar suaranya, HP-nya mungkin digedein suaranya, atau belum belum dipencet bagian mic-nya. Mic-nya dekatkan ke suara Ustadz, itu nggak kedengeran suaranya. Dekat lagi Ustadz, pegang aja, dipegang. Kedengaran. Nggak kuat Pak, nggak kuat suaranya, nggak keluar. Mungkin pegang HP Bapak. Ya, biasanya kita juga seperti ini, jelas kok ya. Nah, mungkin diatur dari sana aja. Ya, bagi yang jelas, coba tanya kepada yang jelas suaranya. Kenapa bisa jelas yang lain, kita nggak jelasnya. Baik. Alhamdulillah kalau sama saya jelas sekali kok suaranya. Ya. Oke. Ya, cukup ya. Sebentar Bu, Kemuj. Jadi apa bekal kita ketika hendak masuk ke alam sana? Bekal kita adalah mengenal apa yang akan ditanya nanti. Dan dalam hadis Nabi SAW bahwa seorang yang masuk ke alam kubur itu akan ditanya dua hal minimal. Pertama, siapa Rabbmu? Siapa Tuhan? Siapa sesembahan? Siapa yang kau yakini selama ini yang memberi rezekimu? Itulah makna Rabb. Makna pencipta, Rabb, yang kemudian disebut dengan tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah pencipta. Dan orang yang istiqomah memegang tauhid ini disebut dengan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami, pencipta kami, pemberi rezeki kami, yang memberi hayat kami, yang mematikan kami adalah Allah,
ini adalah tauhid yang sejati, lalu dia pegang istiqomah, nanti dia mudah sekali ketika menjawab. Dan jangan dikira Bapak Ibu yang menekan Allah, pertanyaan itu pertanyaan yang mudah dijawab. Kalau kita waktu di dunia tidak meyakini yang tadi, jadi yang menjawab nanti itu keyakinan. Contohnya sekarang kayak corona ini, kita ridho dan yakin nggak bahwa Allah itu pasti berkehendak yang baik untuk hambanya? Ya, kita yakin nggak kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah lah yang mengizinkan ini semua, dan karena Allah izin pasti ada satu rahasia besar balik-baliknya yang kemudian barangkali kita belum mampu menangkapnya. Atau jangan-jangan sekarang orang-orang mengatakan, oh jalan keluar dari semua ini hanya vaksin misalnya. Berarti dia sedang menyempitkan jalan. Ya. Betul, misalnya vaksin itu salah satu jalan keluar, tapi jangan bilang hanya, nanti kita memberhalakannya. Ya. Nah ini contoh saja bahwa bisa membatalkan tauhid nanti ketika kita ngomong begitu. Maka teman-teman yang melekat Allah, sahabat-sahabat yang melekat Allah, mari coba ini dilatihkan setiap saat, setiap pagi dan sore kita baca apa yang Nabi ajarkan. Apa kata Nabi dalam hadis Abu Daud? Siapa yang membaca ini, jika dia meninggal siang itu, maka Allah takdirkan dia meninggal sebagai syahid. Ya. Syahid itu artinya menyaksikan Allah. Apa yang dibaca? Doa yang sudah kita baca dari masa kecil kita. Raditu billahi rabba. Aku bersaksi tiada yang aku bersaksi bahwa Allah lah Rabbku. Apa arti Rabb tadi? Yang menghidupkan, yang memberi nafas, dan nafas ini oksigen betul-betul mahal sekarang Bapak Ibu. Betapa sangat mewahnya hari ini mengambil nafas. Banyak sekali yang wafat karena tidak dapat oksigen. Nah, ini yang atur ini rububiyah Allah, Allah Rabb, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur alam semesta. Nah, tidak ada satupun yang luput dari pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yakinkan itu, ya. Maka wajar kalau Al-Quran surat Al-Fatihah ini surat yang menjadi rukun sholat kita. Tidak sah sholat kecuali harus ada bacaan Al-Fatihah di dalam. Tidak sah sholat kita jika kita tidak melafazkan ini. Kalau kita punya imam, kita jadi makmum, tetap dianjurkan walaupun tidak wajib. Kenapa? Karena di situ ada lafaz tauhid terpenting, yaitu meyakini bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata Rabbil Alamin. Allah yang mengatur alam semesta itu nanti sejauh apa saya menanggapi, merasakan kehidupan, melalui kehidupan, maka rasa itu nanti akan menjawab ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, man Rabbuk, siapa Rabb kamu, siapa pencipta kamu, siapa beri rezeki kamu. Kalau kita memberhakalkan Allah dengan tempat kerja, nanti kita akan mengatakan itu Tuhan kita. Kalau kita memberhalakan Allah dengan pasangan, dengan obat, dengan dokter, ya, kita tetap bekerja, tapi tidak menyekutukan Allah dengan tempat bekerja. Kita tetap berobat, tapi tidak menyekutukan Allah dalam kesembuhan dengan obat dan dokter. Beda-beda tipisnya. Ketika Sayyidina Ibrahim alaihissalam, beliau dilempar ke api sudah di depan, beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong, sebaik-baik yang mengurus hidup. Itu yang beliau baca. Maka ini sangat disarankan Bapak Ibu di zaman sekarang ini supaya kita tidak luput dari bekal hidup dan mati, ya, zadul hayati wal maut, ya. Bekal hidup dan mati yaitu zikir tawakal yang diajarkan oleh Sayyidina Ibrahim. Kita sudah pakai masker, udah pakai ini, pakai itu, udah bagus lah secara kedokteran, sudah oke, secara kesehatan udah mantap. Kurang satu, yaitu masker rohani, yaitu tawakal kepada Allah, ya. Vaksin rohani, yaitu penyerahan diri yang total kepada Allah. Banyak orang yang sudah prokes, ternyata karena was-wasnya yang tinggi, kena juga, mati juga. Ada yang, ya mohon maaf ya, yang mengut sampah, sampai sekarang biasa-biasa aja. Apa yang terjadi pada mereka? Ya mereka cuek aja. Imunnya kemudian terbentuk oleh itu. Inilah cara kerja Allah Rabbul Alamin, rububiyah. Bahwa Allah itu berbuat sesuka-sukanya, ya, bukan sesukanya kita. Namun Allah telah membuat garis
Ketika seseorang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mewakili semua kehidupan. Jika ini kita dijalani. Nabi Ibrahim kan berhasil tuh, ya. Api pun menjadi dingin karena penyerahan dirinya kepada Allah. Apabila kita berhasil menjalani ini, insya Allah nanti ketika ditanya malaikat Munkar Nakir, walaupun nggak bisa bahasa Arab, nanti kita bisa bahasa Arab jadinya. Man rabbuka, kita langsung menjawab Allah. Lalu apa bekal kedua? Jadi itu disebut ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua adalah ma'rifatur Rasul, ma'rifatun Nabi, mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Imam Nasai, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkalam, kalian ini adalah sahabatku. Aku merindukan yang disebut dengan ikhwanku, saudara-saudaraku. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara engkau? Apa kata Nabi? Kalian sahabatku. Sedangkan yang nanti disebut ikhwanku, saudaraku, adalah yang tidak pernah bertemu aku tapi percaya kepadaku. Nggak pernah ketemu aku tapi iman kepadaku. Maka mempelajari sosok tentang Nabi, akhlak kenabian, ini yang paling penting. Jangan mulai belajar sosok Nabi itu dari sisi hukum. Tapi belajarnya dari sosok akhlak. Karena yang pertama kali dibawa oleh Nabi adalah akhlak. Nabi mengatakan, aku diperintahkan untuk mentauhidkan Allah dan menyambung silaturahim. Silaturahim itu adalah dengan akhlak. Maka bohong sekali orang bertauhid tapi akhlaknya kasar. Bohong sekali orang beragama tapi kemudian pribadinya keras. Sungguh tidak masuk cahaya warisan kenabian ke dalam dirinya, warisan keulamaan dalam dirinya, warisan rahmatan lil alamin dalam dirinya, jika tidak masuk kelembutan ke dalam jiwanya. Nabi SAW mengatakan, lastu bitta'an wala billa'an. Hadis ini sahih. Aku tidak pernah menjadi orang yang suka mencaci maki, suka merendahkan. Sekarang saya tidak tahu kenapa orang semakin beragama kok semakin suka mencaci maki. Semakin disebut hijrah namanya, semakin kemudian suka merendahkan orang lain, ya. Karena kita juga korban direndah-rendahin, dibidah-bidahin, ya akhirnya kita kemudian harus angkat bicara. Kita harus memberikan hujah, ya, supaya tidak semua orang terbawa oleh asumsi-asumsi yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara sahabat dimuliakan Allah, dua bekal ini yang paling penting, mempelajari tentang sifat nama-nama Allah, yang kedua mempelajari akhlak Rasulullah SAW. Dalam hadis Imam Nasai itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu ditunjukkan sosoknya kepada orang yang meninggal. Kenalkah kamu dengan orang ini? Menurut kamu siapa sosok ini? Jika kita sudah mempelajari sosok tentang kenabian, maka kita akan langsung bisa menjawab, ini adalah nabiku. Tapi ini juga dalil bagi ulama kita bahwa walaupun kita tidak pernah bertemu Nabi Muhammad, namun jika bermimpi ketemu Nabi, itu pasti benar. Ternyata ini diperkuat oleh hadis Nabi yang lain, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang pernah bermimpi ketemu aku, dia benar-benar melihat kebenaran, melihat aku. Meskipun secara fisik kita nggak ketemu. Kenapa? Rasulullah adalah sumbernya ruh alam semesta, ya boleh disebut bapaknya ruh, ya. Apabila bertemu dengan bapaknya ruh, maka semua orang akan kenal, ya. Dia akan langsung tahu ini bapak ruh kan, ya. Bapak Ibu kan Allah di luar sana, ketika ada orang meninggal, kita mau kirim bekal buat orang yang wafat, ya. Lalu muncullah satu hadis yang sahih tapi pemahamannya tidak sahih. Hadisnya benar tapi pemahamannya tidak benar. Apa hadisnya? Idza matal insan, apabila manusia mati, atau idza mata ibnu Adam, artinya sama, ya. In qata'a amaluhu illa min thalas. Terputuslah amal kecuali 3. Yang pertama, ya, ilmu yuntafa'u, ilmu yang dimanfaatkan. Lalu yang kedua, shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Yang ketiga, disinilah maknanya kemudian agak mulai rancu, ya. Waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya, yang mendoakan orang tuanya. Apa kata sebagian orang yang tidak paham struktur bahasa Arab yang digunakan Nabi saat itu, bahwa hanya anak yang dapat mendoakan orang tuanya. Selain anak tidak sampai. Nah, ini al-qa'il bihi jahilun bi usuluddin, ya. Orang yang mengatakan ini tidak mengerti tentang pokok-pokok agama. Ya.
Jadi kalau bukan anak, doa nggak nyampe. Nah, ini berarti kalau istri nggak nyampe, saudara nggak nyampe, anak doa nggak nyampe. Nah, ini kan kejahilan sebenarnya yang diilmiahkan. Nggak mengerti bahasa Arab dengan baik, lalu nggak mengerti pokok akidah dengan baik, lalu kemudian berfatwa. Ya. Padahal di hadis yang lain, hadis Ibnu Majah disebutkan ada 6, bukan 3. Ya, yang masih mengalir kepada orang meninggal, itu ada 6. Di hadis yang lain, Tabrani, Tirmizi, ada tambahan lagi. Maka dikumpulkan Suyuti sampai lebih dari 10. Ya, ini contoh aja sebenarnya bahwa banyak yang bisa mengalir setelah orang itu wafat. Ya. Lalu yang benar gimana cara memahaminya? Kita tanggepin dulu kalau ada orang mengatakan bahwa yang sampai cuma anak, kalau bukan anak nggak nyampe. Gimana cara nanggepinnya? Itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran, surat Muhammad ayat 19, Nabi diperintahkan mendoakan orang mukmin laki-laki perempuan walaupun mereka bukan orang tua Nabi. Itu satu. Ya. Yang kedua ada dalam surah Al-Hasyr, ya, setelah ayat 10 itu disebutkan doa yang kemudian kita baca di takbir keempat ketika kita sholat jenazah. Rabbana, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan orang-orang terdahulu. Ya. Nah, kemudian yang paling zahir dari hadis Nabi SAW, kita kalau menyolati sholat jenazah, takbir ketiga, kita mendoakan yang wafat. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Meskipun kita ini bukan anaknya, bukan saudaranya, kalau seandainya doa yang sampai cuma doa seorang anak, maka doa yang tadi kita baca ketika takbir ketiga, itu tidak perlu dibaca, dan sholat kita batal semua. Maka sholat jenazah itu rusak sebenarnya, kalau mengikuti kaidah yang tadi, kaidah orang yang tidak mengerti. Oh, berarti ada kesalahpahaman dalam memahami hadis. Jadi apa makna jika meninggal anak manusia, anak Adam, terputus segala amalnya kecuali 3? Ternyata kata terputus itu kesalahan memahami dari sistem penerjemahan. Inqata'a bahasa Arab itu bukan berarti terputus dalam pengertian tidak ada sama sekali. Inqata'a itu orang Arab kalau ngomong gitu artinya berhenti, dia nggak bisa lagi berbuat. Orang kalau mati dia tidak bisa beramal. Gitu. Idza mata ibnu Adam, jika manusia mati, maka dia tidak bisa lagi beramal, kecuali ada dia punya tabungan amal. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, atau anak. Kalau dia punya teman, bisa ditambahkan teman yang soleh, yang bisa mendoakannya. Jadi nggak mesti anak, gitu ya. Kalau dia punya sahabat, jamaah, oh itu apalagi, lebih mudah lagi. Nah, maka teman-teman yang melakukan Allah, kalau ada yang mengasumsikan seperti itu, ya tinggal dijawab dengan pilihan-pilihan dalil tadi. Oleh karena itu, seorang imam namanya Ibnu Qayyim menulis kitab Ar-Ruh dan menyebutkan 29 dalil bahwa amalan orang hidup yang meskipun bukan anak, bukan saudara, bisa bermanfaat untuk orang yang mati. Nah, itu Ibnu Qayyim, ini imam ahli hadis ya, dan beliau mempunyai manhaj yang disebut manhaj salafiyah. Cuma sayangnya pengikut beliau sekarang tidak mengikuti manhaj beliau, ya. Sayang sekali. Dulu imam salaf namanya Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad ibn Hanbal itu dulu awalnya mengatakan bahwa kalau ada orang meninggal, maka bid'ah baca ayat Quran untuk orang meninggal, apalagi di kuburnya. Ternyata ini ditegur oleh Ibn Qudamah Al-Jauhari. Apa kata beliau, wahai Ahmad bin Hanbal, bagaimana pendapatmu tentang rawi ulama namanya Mubashshar ibn Ismail? Oh, dia orang yang kredibel. Kalau dia meriwayatkan suatu hadisnya bisa dipakai, ya. Maka Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari mengatakan, saya meriwayatkan dari beliau dengan sanadnya yang bersambung pada Ibnu Umar. Ibnu Umar berwasiat. Ibnu Umar ini sahabat Nabi. Jika aku mati, bacalah penutup atau pembuka surah Al-Baqarah, maka tadi dibaca alif lam mim dzalikal kitabul la raib, kemudian akhirnya yaitu lillahi ma fis samawati wal ardh dan amanah rasul. Jadi itu bukan buatan ulama Indonesia, itu memang dari sananya sudah ada panduannya ya, dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya. Mereka punya slogan, kalau seandainya itu baik, tentu mereka sudah melakukan. Ulama terdahulu sudah melakukan. Ini mereka sudah melakukan, tapi ketika kita sebutkan dalilnya, sayangnya mereka menutup mata untuk menerima itu, ya. Maka terlepas dari semua itu, kita nggak usah berdebat dengan mereka. Nah, saya mengimbau, nggak usah ragu, apapun yang kita baca, baik doa, zikir, itu pasti sampai. Nah,
Jangankan kita, dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ketika ada Nabi berjalan bersama Abdullah bin Abbas sampai di suatu tempat, Nabi turun dari ontanya, tiba-tiba karena wahyu turun, Nabi dikabarkan bahwa di depan ada dua kuburan yang sedang disiksa. Satu karena dosa tidak bersuci dengan baik, yang kedua menyebar gosip. Maka beliau ngambil pelepah kurma yang masih segar, ditancapkan di satu kuburan dan kuburan yang lain. Apa kata Nabi? La'allallah yukhaffifa alaihima ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan azab terhadap keduanya selama pelepah kurmanya masih basah. Kenapa? Di situ ada malaikat yang bertasbih. Masih ada malaikat yang bertasbih. Jika tasbih malaikat yang ada di pohon-pohon di pelepah kurma itu bermanfaat bagi yang di dalam kubur, apalagi tasbih kita manusia. Ini penjelasan Imam Al-Qurtubi, lalu diperkuat oleh Imam As-Suyuti, Zakaria Al-Ansari, berdasarkan hadis yang sahih tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka Bapak Ibu yang makan Allah, ada satu hadis lagi ya tentang ahwal orang yang meninggal. Nabi mengatakan ya, tapi ini riwayatnya disebut dengan mursal ya, tapi mursalnya sahih. Taus menyebutkan apabila seseorang meninggal ya, maka ditanya di dalam kubur itu orang mukmin dan kafir. Adapun mukmin ditanya hanya 7 hari. Mukmin ini orang yang jika pernah berkata nggak pernah bohong, janji nggak pernah ingkar, ketika diberi amanah tidak pernah menyalahkan amanahnya, ketika bertengkar tidak pernah dendam kesumat. Ini mukmin. Kalau kita gagal di salah satu ini, maka kita akan ditanya selama 40 hari. Nah, ammal munafik, adapun munafik, fayuftanu fi arba'ina yawman. Ditanya selama 40 hari. Air doa. Ini diriwayatkan oleh Imam Qudai, Imam Abdul Razzaq, kemudian juga Ibnu Jurayj ya, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Nuaim ya, Imam Abu Nuaim, dan riwayatnya hasan. Oleh karena itu para ulama dulu suka berbagi, yastahibuna it'ama ta'am fi tilkal ayam. Mereka suka berbagi kebaikan, baik makanankah, berbagi hartakah, sedekah atas nama yang meninggal. Jadi saya menyarankan kepada ahli waris, keluarga untuk mengirim bekal. Kan beliau punya harta warisan kepada istri, kepada anak-anaknya, saudaranya. Tolong ya, sisihkan beberapa warisan beliau untuk amal sosial, amal keagamaan, amal santunan untuk yatim ya, santunan untuk perjuangan ulama-ulama, untuk amal-amal sosial. Nah, ini akan menjadi bekal yang luar biasa, dan mereka akan berterima kasih kepada keluarga-keluarganya meskipun tidak bisa didengar oleh keluarga-keluarganya tersebut. Baik, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga almarhum diridhai Allah, diampuni Allah dengan berkah bacaan Yasin tadi, bacaan tahlil tadi, bacaan zikir tadi. Allahumma faqbal minna, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Ya, saya kembalikan kepada host Sidi Musa. Iya kok. Baik Bu ya, terima kasih banyak Bu ya atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Bapak Ibu semua hadirin, silakan yang mau bertanya bisa dikirimkan pertanyaannya lewat fitur chat. Atau kalau ada yang mau bertanya lewat langsung, silakan dipakai fitur raise hand dulu, angkat tangan, sehingga nanti kita bukakan mic-nya. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau memang tidak ada, kita minta, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak Jaka Saputra. Buya, izin bertanya, kenapa di dalam Al-Quran siksa kubur tidak terlalu dijelaskan secara rinci, seperti halnya siksa neraka? Oh iya Buya, ini kayaknya penting ini, karena memang ada sebagian peneliti, seperti Agus Mustafa, mengatakan tidak ada azab kubur dan sebagainya. Terima kasih. Iya, ya. Azab kubur itu dimulai dari pertanyaan kubur. Jadi ada kesalahan paham bahwa azab kubur tidak ada. Ya. Enggak, azab kubur itu dimulai dari kegagalan menjawab pertanyaan. Jadi alam barzakh itu Bapak Ibu, ini ingat-ingat aja, kalau pernah ke luar negeri, terus kita masuk ke imigrasi, lalu ditahan. Ya, teman saya ketika masuk dulu kita mau ke Palestina,
masuk, tapi kan yang menguasai Palestina itu kan nggak dianggap oleh orang-orang Israel. Jadi nggak ada petanya oleh mereka. Yang ada adalah Israel itu. Akhirnya kita masuk ke Palestina, ke Al-Quds harus lewat Israel. Itu diperiksanya sampai 6 atau 7 kali. Waktu itu saya nggak tahu kenapa ditahan, ya. Teman saya juga ditahan. Ada beberapa orang. Akhirnya saya urus, selesai. Ada satu lagi teman kita itu sampai mohon maaf, ya, hampir-hampir buang air kecil di celana gitu. Padahal waktunya dia menunggu itu cuma sekitar 3-5 menit, tapi rasanya lama sekali. Nah, lalu kita pernah juga pergi ke suatu wilayah di Asia Tengah, karena teman saya ini pakai kopiah, yang kopiah itu rasanya bikin trauma di negara tersebut. Ditahan, adalah 1 jaman, tapi rasanya bagi mereka ketika di dalam itu berjam-jam. Nah, jadi alam yang kita masuki ke alam barzakh itu kan disebut an-naumu akhul maut. Kematian itu temannya tidur. Di tidur kita bisa mimpi datang kemana-mana dan rasanya zahir. Ketika mati, apa kata Nabi? An-nasu niyam idza matu ittabahu. Manusia itu kayak orang tidur. Kita nih sadar, tapi Nabi menyebut sebenarnya kita tidur. Kita nggak sadar-sadar. Kita sadarnya cuma alam yang zahir. Tidak mempunyai kesadaran di alam yang batin. Ketika kita mati, kita baru sadar bahwa ada alam yang batin, alam gaib. Di saat itulah yang tadinya gaib menjadi nyata. Yang tadinya nyata menjadi hilang. Nah, di saat itu kemudian orang pada kaget semua. Jadi nanti Bapak Ibu, orang yang meninggal itu dia nggak sadar, atau dia masuk ke alam kubur. Dia juga bingung kenapa dia kemudian pindah alam. Kapan dia sadar? Ketika dia kemudian dieksekusi, ditanya-tanya oleh malaikat Munkar Nakir, baru dia tahu, loh, saya mati ya gitu. Baru dia sadar, ditanya, baru dia kemudian tahu bahwa dia sedang diinterogasi di imigrasi alam barzakh. Itu siksaannya, ya. Bisa jadi disiksa secara di alam sana itu zahir, tapi di alam kita melihatnya maknawi. Nah, itu sebabnya dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, azab kubur, nikmat kubur itu jelas. Tapi bahasanya disebut fitnatul qabri. Fitnah kubur. Fitnah ini kekacauan di alam kubur. Jadi sebutan azab kubur dalam bahasa hadis adalah fitnatul qabri. Jadi kita berdoa, Allahumma a'udzubika min fitnatil qabri wa adzabin nar wa fitnati masiihid dajjal. Ya Allah, jaga kami dari fitnah kekacauan di saat kita diinterogasi di alam kubur, azab neraka, dan kekacauan sebelum Al-Masih Dajjal dan setelah dia keluar. Nah, itu doanya. Dan doa itu ada di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim. Maka mengingkari ini sama ada mengingkari hadis-hadis yang sahih, dan itu bisa menyebabkan kepada kefasikan. Ya, lanjut. Baik, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Dian Iskandar, Bapak atau Ibu mungkin ya. Buya, kalau saya ada berdosa dengan seorang insan yang lain, dengan orang lain, tetapi sudah lupa dengan siapa saya bersalah. Nah, masih ada keharapan untuk saya dekatkan diri kepada Allah. Kalau kita berdosa kepada seseorang, menyakitinya, maka kita wajib meminta kerelaannya. Jika orangnya sudah wafat, kita cukup mendoakannya atau bersedekah atas nama orang tersebut. Semoga ini bisa membuat orang itu rela. Dan jika masih ada keluarganya, kita minta maaf melalui keluarganya. Dan ini riwayat Abdullah bin Umar, beliau mengamalkan hal itu. Jadi salah satu cara berbakti kepada orang tua adalah membangun silaturahmi, berbuat baik kepada kawan-kawannya, apalagi saudara-saudaranya. Ini orang tuanya meninggal, tapi saudara orang tuanya nggak dihargai. Ya, temannya nggak dihargai lagi. Nah, ini mulai muncul nih di akhir-akhir zaman seperti ini, orang tidak menghargai saudara-saudara dari orang tuanya, kawan-kawannya. Ini berarti gagal berbuat baik ke orang tua. Jadi cara berbuat ke orang tua, bangun silaturahmi kepada kawan-kawannya, saudara-saudaranya, bahkan orang-orang yang dulu berjasa kepada. Ya, itu salah satunya, ya. Wallahu a'lam. Kalau orang yang telah kita sakiti atau salah kita berdosa kepadanya tidak diketahui, Bu, ya, nggak kenal orangnya atau ya, cukup kita ampun kepada Allah. Kalau bisa kayak tadi, bersedekah atas makna atau rupa orang itu, kan kita masih ingat rupanya. Insya Allah ini bisa jadi penebus, karena sedekah tadfa'ul bala, ya. Sedekah bisa menolak bala.
Baik. Ini pertanyaannya mungkin perlu penegasan kembali dari Buya. Masih bertanya, apakah bisa kami sebagai teman atau keluarga bersedekah atau berwakaf atas nama almarhum? Mungkin butuh penegasan kembali. Teman-teman yang makan Allah, ini hadis Imam Bukhari dan Muslim. Nah, coba diperhatikan. Jangan dihiraukan kalau ada orang ngomong, oh nggak nyampe. Ya, kayak dia aja panitia neraka, ya, panitia alam barzakh, panitia alam kubur. Ya. Tahu dia nggak nyampe atau nyampe. Ya. Memang ada gosen ke alam barzakh yang kemudian nggak nyampe. Ini ya, bermasalah sebenarnya. Nggak membaca Sahih Bukhari, katanya ikut sunnah, tapi tidak mengikuti sunnah dengan baik. Suatu kali Nabi didatangi oleh seorang laki-laki. Apa kata laki-laki ini? Ya Rasulullah, inna ummi uftutilat. Ibuku terjatuh lalu mati. Ya, apakah jika aku bersedekah atas namanya, untuknya, lalu bermanfaat kepadanya? Kata Nabi, bala tentu. Lalu di riwayat berikut dikatakan, orang ini bertanya di Muslim, apa sedekah paling afdol wahai Rasulullah? Nabi menjawab, saqyul ma, memberi minum. Di riwayat Nasai ada tambahan, bahwa orang ini berkata, saksikanlah wahai Rasulullah, aku mau menyedekahkan, mewakafkan sebidang tanah yang di situ ada kurma, di situ ada telaga air, tempat orang-orang bisa istirahat, bisa makan kurma dengan gratis atas nama ibunya. Dan riwayat ini kemudian dikumpulkan semua oleh Imam Nasai dalam Sunan Nasai, dan riwayatnya lebih dari 20 riwayat, ya. Ada yang riwayatnya orang tua, laki-laki yang datang, ada yang perempuan yang datang, ada yang anak yang datang, ada begitulah sampai beberapa versi riwayat, dan sulit sekali untuk menolak riwayat ini bahwa berwakaf, bersedekah atas nama orang yang wafat yang dilakukan keluarga, baik saudaranya, anak-anaknya, murid-muridnya, itu pasti sampai. Ya. Nabi sendiri yang mengatakan bala, ya, tentu, gitu ya. Baik. Pertanyaan dari Kak Mita, ya. Apakah orang yang bebas dari kubur atau bebas dari azab kubur, mereka sedang dalam penungguan? Kalau benar, dan apakah benar setiap malam Jumat atau hari raya orang di alam kubur diberi waktu kebebasan? Iya benar, bagus. Orang yang dalam kubur itu, jika dia mampu menjawab, maka dalam hadis Nasai Tabarani kita mendapatkan Abu Nuaim, ya, dan dikumpulkan juga oleh Imam Al-Qurtubi dalam Tazkirah, maka orang itu dikatakan oleh malaikat, istirahatlah kamu. Jadi nikmat kubur itu adalah istirahat. Jadi tidur beneran dan rasanya cepat. Ini kalau orang soleh biasa. Kalau orangnya syuhada, maka dia dapat akses bisa ke surga, bisa kemudian ke dunia, bisa ke alam manapun. Jika dia wali Allah, lebih mudah lagi. Jika dia nabi dan rasul, lebih banyak lagi perjalanan. Jadi ada beberapa versi, teman-teman, dari hadis sampai ke ayat. Nah, kalau ayat ini kan jelas, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Jangan kamu katakan orang yang gugur di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup. Ya, walaupun kalian la tash'urun, nggak merasakannya. Ya. Orang-orang tertentu kadang Allah kasih izin kolbunya dibuka dan dia bisa melihat. Kadang-kadang diperlihatkan Allah dalam mimpi. Makanya Imam Zahabi ini imam ahli hadis yang mengikut manhaj salafus saleh, itu di setiap nama-nama ulama itu jika ada riwayat tentang pertemuan setelah mati, jadi ada orang mimpi setelah mati dengan ulama fulan, itu beliau nukil. Artinya ulama-ulama ahli sunnah, ahli hadis dulu mempercayai bahwa mimpi orang yang meninggal itu benar, ya. Jadi ini bukti bahwa kita bisa berinteraksi dengan alam lain. Dan salah satu medianya, karena kita orang awam, tidak seperti para aulia-aulia Allah yang hebat-hebat itu dan para nabi. Nah, kalau nabi kan ke kubur langsung ngerti. Nah, kalau wali juga hampir-hampir sama. Kalau orang awam enggak, maka dikasih sinyalnya lewat mimpi. Nah, gitu. Ya. Baik Buya, ini jawaban Buya ini sepertinya sudah menjawab. Ada pertanyaan lain dari Bapak Arobi, beliau menanyakan apakah mimpi itu dengan bertemu dengan ulama atau orang itu mungkin dari setan, dan mungkin benar. Sudah terjawab, ya. Ya. Dan ada juga pertanyaan, apakah orang yang sudah meninggal bisa mendatangi kita yang masih hidup dan bisa berkomunikasi dengan ruh yang sudah meninggal?
Mungkin jawaban Buya tadi juga sudah cukup menjawab, atau mungkin kalau mau ditambahkan Buya. Soalnya di sini ada pertanyaan tambahan Buya dari orang yang lain juga. Orang tua saya sudah lama meninggal, tapi saya sangat merindukannya untuk bertemu. Apakah bisa ketemu dengan orang tua tersebut? Apa amalannya Buya? Ya, pertama yakini dulu doa pasti sampai. Yang kedua, yakini dulu bahwa ada alam gaib, ada alam barzakh. Orang tua kita sekarang tubuhnya mati. Jadi yang mati itu teman-teman, itu cuma jiwa, ruhnya kan masih ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Tapi tidak ada dalilnya setiap ruh pasti mati. Jadi bedakan ruh dengan jiwa. Jiwa itu ya hayat hidup kita ketika kita ini sekarang. Tapi yang menggerakkan itu semua, kekuatan itu semua ada namanya ruh. Ruh ini tiupan dari Allah, energi abadi yang tidak akan pernah mati, karena itu langsung tiupan dari Allah, ya, hembusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah yakin, nanti kirim doa kepada beliau. Kirim doa, kirim Fatihah, kirim ayat Yasin, lalu zikir, sholawat banyak-banyak. Kalau syukur-syukur bisa tertidur, jika hatinya sudah terbuka, itu biasanya Allah kasih mimpi. Kadang-kadang malah lagi zikir dan dikasih lihat. Dan itu bukan khurafat, bukan setan, bukan jin, ya. Itu terjadi di masa-masa sahabat. Ada sahabat lagi i'tikaf di masjid, tapi dia bagian luar dapatnya. Tahu-tahu bawahnya itu ada kuburan orang yang suka baca ayat tertentu. Ketika dia i'tikaf, dia mendengarkan ada orang membaca Al-Mulk, surah Al-Mulk setiap malam. Akhirnya dia mulai sadar, kesadaran apa itu? Telinga biasa nggak bisa dengar. Tapi ketika kesadarannya sudah mulai sensitif, dia bisa mendengarkan suara yang nggak terdengar oleh orang biasa. Itu hadis riwayat Imam Tirmizi. Ngadu kepada Rasul, Nabi mengatakan, yang ada di bawah kamu adalah kuburan. Dulu di waktu hidupnya dia suka baca surat Al-Mulk. Nah, ini penting. Baca surah Al-Mulk ini bisa membebaskan kita dari asap kubur, pertanyaan kubur. Jadi saya sarankan untuk kita semua untuk melazimkan, membiasakan baca surat Al-Mulk. Nah, ini bisa juga dihadiahkan untuk yang meninggal, ya. Selain Yasin meringankan, ini juga Al-Mulk, surah Al-Mulk. Insya Allah, Allah kasih. Kadang-kadang dikasihnya ketika kita lupa meminta. Kita lagi berobsesi untuk bisa ketemu, nggak dikasih. Tapi ketika kita lupa, kita sedang pengen ketemu dengan rohaniah beliau-beliau itu, Allah kasih. Ya. Dan yang mengatakan ini juga Ibnu Qayyim dalam kitab Ruh, bahwa mimpi ketemu orang yang wafat, itu beneran mereka. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Baik, Buya. Ini ada 2 pertanyaan yang Sudah? satu hati kayaknya. Terkait dengan ini Buya, meminta pendapat Buya ini bahwa penanya ini Pak Agus Wibowo, Pak Budi Agus Wibowo, dan ada lagi pertanyaan dari YouTube. Apa betul bagi orang yang berguru thariqat kepada seorang mursyid tertentu, maka di saat dia sakaratul maut nanti, mursyidnya itu akan membantu dia atau membimbing dia bahkan sampai ke alam kubur atau alam mahsyar? Apa benar seperti itu Buya, atau ada rinciannya? Terima kasih. Hadis secara eksplisit tidak ada tentang itu. Cuma apabila gurunya wali, tentu nanti masuk ke dalam koridor hadis syafaat, bahwa yang dapat memberi syafaat itu para malaikat, para rasul, dan orang soleh. Nah, barangkali ini masuk ke bab syafaat orang yang soleh. Atau masuk ke hadis Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama yang orang engkau cintai. Jika gurunya kekasih Allah, maka karena cintanya kepada gurunya, itu menghantarkan dia cinta kepada Rasulullah, menghantarkan cinta kepada Allah. Nah, ini baru bisa membantu dia. Tapi jangan berlebihan juga. Silakan cintai guru, tidak usah mengkultuskan, tidak usah berlebihan. Guru kita juga manusia. Nabi Muhammad pun masih manusia, ya. Bedanya beliau tidak ada kesalahannya, dan beliau dapat akses yang luar biasa. Guru yang sejati, yang sumber semua guru adalah Nabi Muhammad. Maka yang benar itu, yang tidak ada celah setan itu cuma satu, teman-teman. Jika yang datang adalah sosok ruhani Rasulullah. Nabi mengatakan, man ra'ani faqad ra'al haq. Yang melihat aku dalam mimpinya atau dalam kadar trans, ya, itu benar-benar aku. Jadi kalau selain pintu ini bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Jadi kita nggak bisa jamin juga kalau ada seseorang dibersamai oleh mursyid ini, mursyid itu belum tentu juga bisa jadi qarinnya, bisa jadi setan menyerupai. Tapi kalau dimulai dengan
bertemu baginda Nabi SAW, insya Allah sebenarnya. Semoga itu bisa menjawab. Baik Buya. Ini pertanyaan dari Putri Abdul terkait dengan mimpi yang Buya bahas barusan. Ini meminta penjelasan ke Buya. Apa maksudnya kalau kita mimpi melihat ayat-ayat Al-Quran atau ada doa-doa yang disampaikan lewat mimpi? Itu pertanda apa Buya? Soalnya saya ketika melakukan suatu amalan, baca wirid tertentu, saya biasanya dapat mimpi-mimpi seperti itu. Mohon penjelasan Buya. Ya, itu pertanda bahwa orang yang bermimpi suka membaca zikir dan doa. Karena kecintaan itu masuk ke alam bawah sadar, dan ini yang kemudian membuat kita melihat sesuatu di alam lain, yaitu di alam mimpi. Mimpi ini juga ada tingkatan-tingkatannya, ada mimpi yang palsu, ada yang bayang-bayang, ada yang asli, ada yang beneran gitu. Ketika mimpi ketemu ruhania, arwah-arwah, itu kebanyakan benar. Kalau yang tadi itu simbol, sebenarnya simbol pertanda kabar gembira dari Allah bahwa orang ini suka membaca Al-Quran, suka membaca doa, semoga istiqomah. Amin. Barangkali itu Sidi Musa. Pertanyaan terakhir dan penutup dari Buya nanti. Pertanyaannya besar banget Buya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan ridho Allah? Masya Allah. Untuk mendapatkan ridho Allah, maka ridholah kepada ketentuan Allah. Dan kedua, berbaik sangkalah kepada Allah. Berbaik sangka dalam segala hal, dalam segala kemungkinan, kejadian. Bahkan sebelum terjadi ridhoilah. Orang-orang inilah yang dipanggil nanti dengan sebutan yaitu nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang dalam zikrullah, tenang dalam mengenal Allah, tenang dalam keistiqomahan kepada Allah, kembalilah kepada Allah dengan pakaian keridhaan dan diridhai. Jadi bagaimana caranya? Ridhai takdir Allah, ridhai kehendak Allah. Zaman sekarang yang serba sulit ini, kita ridho atau tidak? Jika kita ridho, Allah mengatakan, Ana inda zanni abdi. Aku berdasarkan persangkaan hambaku. Jika kita membangun persepsi buruk tentang Allah, Allah pun sebenarnya sedang mempersepsikan kita dengan buruk. Jadi ada seorang bertanya kepada gurunya, wahai Tuhan guru, bagaimanakah derajatku di sisi Allah? Apa jawaban sang guru mulia? Bagaimana pentingkah Allah dalam dirimu, dalam hatimu, dalam jiwamu? Sebegitulah derajatmu di sisi Allah SWT. Maka mulai ridhoi kehendaknya, Allah akan ridho kepada kita. Kalau ada ridho, salah kita akan dimaafkan Allah. Ya, benar kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu ya, semoga bermanfaat. Sudah Buya? Ya, terkhusus untuk almarhum dan keluarga, semoga almarhum diridhoi Allah di sana. Penyakit-penyakit yang beliau alami sebelumnya menjadi fida, menjadi pembebas, penebus, sebagaimana dikatakan oleh Nabi bahwa setiap yang wafat mengalami sakarat, mengalami goncangan yang akan menebus masa lalunya. Walaupun terlihat cuma sebentar, tapi mereka merasakan lama. Ya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan, terutama keluarga dekat, pasangan, anak-anak, diberikan rasa ridho dalam kalbunya, sehingga muncul keridhaan yang tiada batas. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus untuk niat tadi, kita bacakan lagi surah Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. A'udzubillahi warahmatullahi warhamhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa sa'ma dakhalahu waj'al lahu daran khairan min dari wa zawjan khairan min zawjihi wa qud min fitnatil qabri wa 'adzabil nar. Ya Allah, almarhum berikanlah kebaikan, maaf baginya. Jadikan bagi dia pengganti yang baik ketika dia masih dunia, dan pengganti yang baik ketika masuk ke alam sana. Ringankan dia ketika masuk alam kubur, bebaskan dia dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami Bapak Ibu, terutama yang sedang berduka. Salam takzim dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.